Bagaimana sih tip menghafal Quran dan menjaga hafalan Al-Quran? Sebetulnya, ya, ini mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Yang terpenting adalah modal utamanya ada keinginan yang kuat dulu. Bahwa dia ingin menghafal Al-Quran. Modal yang kedua yaitu kesungguhan, ya. Dan yang ketiga adalah keikhlasan. Sebab kalau kita tidak ada kesungguhan, tidak ada niat yang kuat dari hati kita, barangkali kita juga akan mudah sekali untuk meninggalkan menghafal Al-Quran. Maka modal ini harus kita memiliki dulu, yaitu kesungguhan, niat yang kuat, dan keikhlasan mengharapkan wajah Allah semata, bukan karena yang disebut hafal Quran dan yang lain. Bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran? Ya tentu kita juga harus memperhatikan kemampuan diri kita juga. Karena kemampuan manusia dalam menghafal Al-Quran berbeda-beda. Ada yang sehari mampu untuk menghafalkan 5 halaman. Ada yang hanya mampu 3 halaman. Ada yang hanya mampu 1 halaman. Bahkan ada yang 1 halaman pun tidak mampu. Dia mampunya hanya setengah halaman. Bahkan ada yang mampunya cuma 2 ayat saja. Maka sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, kalau kita sudah mengukur kemampuan kita harus memberikan motivasi diri. Ya. Kita harus membaca apa sih? Dan ini juga menimbulkan kesungguhan dan kesemangat untuk menghafal Al-Quran. Apa sih pahala daripada menghafal Al-Quran? Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, yuqal li sahibil Quran, akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran nanti pada hari kiamat. Iqra, bacalah. Ya, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkan sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka fil jannah. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin qara'taha. Karena tempatmu di surga di sisi ayat terakhir yang kamu hafal. Nah, kalau kita tahu besar pahalanya orang yang menghafal Al-Quran, Masya Allah. Nah, sekarang kita berusaha untuk mengetahui waktu-waktu kapan kita enak untuk menghafal. Karena terkadang ada orang yang dia enak hafalnya habis subuh. Ada orang yang subuh kurang bisanya sore. Nah, coba kita gunakan waktu-waktu yang memang kita merasa enak untuk menghafal. Ya, kita cari waktu yang paling tepat, yang kita merasa enjoy dan merasa enak untuk menghafal, kita gunakan dan kita maksimalkan itu. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya kemampuan 1 hari setengah lembar, ya, atau 1 hari 1 halaman, maka konsistenlah dengan itu. Ya. Bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya 1 ayat kita ulang-ulang. Demikian kita ulang-ulang, ya, dengan cara membacanya dengan keras, bukan dengan dilirihkan, tapi dengan keras. Karena kalau untuk dihafal biasanya hendaknya dikeraskan, karena kita bisa mendengar. Beda dengan kita pahami. Kalau pahami itu biasanya dengan diam. Ya, nah, kita baca, bisa juga kita mendengarkan dari bacaan orang lain. Dan kita berusaha untuk mengulang-ulang. Usahakan kalau bisa diulang sampai 20 kali. Ya. Sebab dengan cara diulang-ulang itu akan semakin mengokohkan hafalan kita. Sambil kita mulai hafalkan, ya. Dan ingat, 1 ayat itu kita berusaha mutkinkan dulu. Jangan pindah ke ayat berikutnya kalau kita belum mutkin. Kalau sudah betul-betul mutkin 1 ayat itu, baru kita pindah ke ayat berikutnya. Nah, ayat yang kedua ini kita mutkinkan juga dengan cara diulang-ulang. Ya, diulang. Setelah kita betul-betul mutkin, kita ulang lagi dari ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Setelah 2 ayat ini mutkin, kita masuk ke ayat yang ketiga. Demikian seterusnya. Ingat, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa seringkali menyebabkan hafalan kita cepat sekali untuk hilangnya. Ya. Nah, kalau misalnya dengan cara seperti itu kita sudah lakukan, dan ternyata 1 hari hanya bisa setengah lembar, tidak apa-apa. Karena itulah memang kemampuan kita, sudah kita sebutkan bahwa kemampuan manusia berbeda-beda. Ya. Terlebih kalau misalnya kita menghafalnya sambil kita memahami ayat apa artinya, itu lebih bagus lagi. Dan itu lebih besar pahalanya di sisi Allah, apalagi sambil kita memahami tafsirnya juga. Karena Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Ya. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka telah terkunci mati? Setelah kita menghafal 1 surat selesai, bagus. Jangan lupa untuk memurojaah. Karena murojaah ini, saudaraku, sangat membantu untuk menjaga hafalan kita.
Nah, inilah ya, kita butuh kepada menjaga hafalan. Setelah kita menghafal, kita harus menjaga hafalan. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya, bagaimana sih engkau bisa memiliki hafalan yang begitu kuat? Apa kata Imam Bukhari? Bimudawamatin nazar fil kutub. Dengan cara terus-menerus mengulang membaca, ya. Artinya memurojaah. Nah, Al-Qur'an juga harus kita murojaah. Semakin banyak hafalan kita harus semakin sering dan harus semakin banyak murojaah kita. Orang yang hafal Quran 30 juz, satu hari itu minimal 3 juz dia murojaah. Bagaimana kalau ya kita baru punya 1 juz aja? Ya, kita berusaha untuk memurojaah juga. Semakin sering dimurojaah, semakin kuat insya Allah. Dan jangan lupa, ketika menghafal Quran, usahakan ada teman untuk tasmi'. Tasmi' itu artinya memperdengarkan hafalan kita kepada teman kita tersebut. Sebab kalau kita tidak tasmi', kita tidak tahu kesalahan kita di mana. Nah, ya ketika kita punya teman kita ajak untuk sama-sama menghafal Al-Quran. Sehingga kita saling memperdengarkan bacaan kita kepada teman kita tersebut. Itu sangat membantu sekali untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah kita bisa saling berlomba dalam menghafal Al-Quranul Karim. Tidak apa-apa untuk memotivasi diri, misalnya kita ikut perlombaan. Ya, kalau misalnya ada perlombaan hafalan 5 juz dan kita sudah hafal 5 juz, maka kita supaya lebih memungkinkan hafalan kita ikut perlombaan misalnya. Karena dengan cara ikut perlombaan semakin mungkin hafalan kita. Walaupun tentu tujuan utama kita adalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian, ya, inilah di antara tips-tips yang mudah-mudahan membantu kita untuk bisa menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kesungguhan, semangat untuk menghafal Al-Quran Karim. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.